Hai, balik lagi sama gue Ica di BFest Business Creative Podcast. Buat kalian yang pertama kali nih dengerin BFest, pasti bingung BFest itu apa sih? Jadi BFest itu adalah podcast yang membahas mengenai bisnis dan kreativitas. Tapi kita bakal bahas ini secara ringan dan santai kok. Nah, makanya kalau misalnya kalian yang seneng sama bisnis atau kreativitas, dengerin kita ya. Nah, kali ini aku bakal sama narasumber nih. Penasaran ya narasumbernya siapa dan topiknya kali ini apa? Karena topik kali ini tuh menarik banget loh. Soalnya ini adalah soal skill yang sangat banyak diminati sama orang, dan dalam beberapa tahun ini skill ini tuh banyak memberikan lahan pekerjaan, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik, aku mau ngucapin terima kasih sama grup media karena telah mensupport di Fest, dan juga terima kasih kepada Point Lab Coworking Space yang juga telah menyediakan tempat untuk podcast kali ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke topik hari ini. Hai. Halo Kak. Halo. Oke, sekarang kita kenalan dulu ya sama masnya. Mas atau apa nih aku manggilnya? Panggil aja mau nama samaran atau nama apa? Aduh, kita kayak main MIRC kali ya. Lebih baik nama samaran atau enggak ya? Kayaknya sih nama asli aja deh. Nama Coba asli aja. kenalin dulu aja siapa? Nama saya Sandy Gustiandi. Oke. Umur? Eh, Ada yang minat gitu kan? antara misalnya 20 ke atas atau 20 sampai 25, 25 30. 20 ke atas, 25 ke atas. Oh iya. Ngerti nggak? Mungkin ya boleh lah. Pokoknya masih bisa dibuka lowongannya ya pokoknya. Bisa buka lowongan. Oke, jadi aku manggilnya Sandy aja ya. Sandy aja nggak apa-apa. Biar Panggil santai ya. nama panggilan Senda nggak apa-apa. Oke, kenalin dong Sandy ini pekerjaannya apa? Aku videographer, konten video. Videographer. Konten video. Konten. Ya, konten kreator, konten video. Kreator video ya Allah. Iya, jadi Sandy ini konten kreator video. Ya. Konten kreator video di mana? Coba. Eh, Ceritain soal Sandy deh. Sandy pekerjaannya kan videographer, konten kreator video nih di mana? Coba. aku di salah satu influencer Bandung. Salah satu influencer Bandung. Sekarang bekerja. Bekerja. Tapi terima hanya di situ aja atau ada kerjaan yang lainnya? Ada kerjaan lainnya paling wedding, pre-wed, udah itu. Cuman itu jadi freelance. Freelance, berarti kalau yang lain sih project-project yang di luar dengan influencer itu adalah freelance ya. Oke. Sesuai sama topik kali ini ya, kita mau ngebahas mengenai videographer. Sesuai lah sama profesinya Sandy. Nah, aku pengen tahu dong sejak kapan sih Sandy mulai mempelajari videografi? Dari tahun 2017. Dari tahun 2017. 2017. Berarti sekarang udah 4 tahun ya? Ih, 4 tahun dong? 4 tahun gitu? Iya. 17, 18, 19, 20, ini 5 tahun ya. Ya ampun. Maaf ya, gak bisa ngitung kita. Oke, kenapa sih tertarik sama videografi? Karena dulunya iseng-iseng sih. Iseng-iseng lihat di YouTube. Iseng-iseng lihat. Cuman kalau perjalanan sih lebih dulunya ke hobi doang sih, video. Hobi doang, cuman nggak begitu tertarik. Cuman iseng-iseng doang, hobi lah. Jadinya awalnya itu Awalnya hobi ya. hobi. Jadi memang hobi. Oke, kalau kayak gitu, kalau awalnya hobi, apa yang inspirasi Sandy untuk mempelajari lebih dalam videografi? Karena lihat-lihat film-film luar, menginspirasi pengen jadi visual. Oke. Visual 3D sama 4D gitu. Dari situ mulai nggak selalu ke situ terus kan? Iya. Awalnya ke video biasa dulu. Dulu aku pakai HP loh. Oh iya. Pertama. Jadi pertama kali belajar pakai HP. Pemula ya, berarti berarti ini belajar otodidak dong? Otodidak. Pertama kali belajar pakai HP. HP apa?
Dulu Sebutin tuh, aja nggak apa-apa deh mereknya. mereknya nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Jadi kan kita tahu lah ya. Maksudnya yang dengerin ini kan nggak hanya profesional aja. Siapa tahu ada teman-teman yang pemula yang pengen belajar, jadi tahu oh ternyata pakai handphone yang biasa juga bisa gitu. Dulu zaman 2017 tuh HP, nggak apa-apa disebut? Ya nggak apa-apa. HP Nokia. HP Nokia. Iya. Nokia yang mana? Lupa lagi. Iya. Pokoknya mah yang pixelnya tuh Masih rendah banget. Ya, masih rendah. Pertama kali itu nge-shoot apa? Aku ngesut orang lagi lari, terus jalan-jalan, kayak vlog-vlog gitulah dulu. Tapi belum terkenal vlog tuh dulu tuh. Kalau sekarang mungkin daily vlog lah ya. Iya, daily kata. Basicnya tuh bener-bener daily Dari vlog situ, ya. ya, Jadi daily. kalau kayak gitu. Nah, setelah dari situ tuh, apalagi ngembangin untuk ininya, videonya? Dari situ Kan pasti habis itu ngelihat hasilnya dong. Iya. Terus pasti pengen lebih lagi. detail lagi. Iya. Ya, di situ aku beli HP yang pixelnya gede. Oke. Ya, Nah, karena dulu beli kamera tuh gimana ya? Mahal sih. masih terbilang Iya, mahal ya tambah zaman masih dulu. pelajar. Oke. Jadi udahlah. 2017 masih SMA berarti. Iya. Oke. Di situ udah lanjut benar-benar ke tahap editing. Editing. Tahap editing. Oke. Tahap editing. Belajar editing itu tahun berapa kira-kira? Aku Di tahun yang sama, enggak, cuman ke 2018. tahun 2018. Iya, cuman kalau itu ngeditnya di HP. Oh, jadi awal belajar ngedit Ngedit pun HP. awalnya di HP. Awal di HP susah banget lah buat koneksi, kan PC nggak kayak sekarang lah. Iya, betul. Bagus banget istilahnya gitu kan. Dulu mah nggak ada lah istilahnya, Iya. apapun yang diituin juga tetap. Jadi aku pakai HP. Dulu pernah pakai pipa video, tahu? Tahu nggak? Sekarang kayaknya masih Kreator pakai pipa video. berarti bener ya, semua orang pernah merasakan yang namanya Pipa video dan ada namanya pipa video. Belum beli yang premium. Iya, benar. Belum. Tapi kan memang basic si pipa Basic itu dari situ bener-bener pipa ini ya? video. Heeh. Terus? Karena perjalanan nggak mudah sih untuk ke situ. Iya. Dulu sempat putus sekolah loh. Oh iya. Putus Pas sekolah. SMA. SMP. Pas SMP. SMP Terus? putus sekolah. Hmm? Terus saya dilanjutin lagi SMA paket C. Oke. Jadi aku ya denger ya, aku nggak sekolah nih, nggak sekolah video atau DKP atau di kafe atau di mana lah istilahnya. Nih buat visual ya, enggak lah, nggak selalu harus sekolah, tapi niatan kitanya gitu. Bagus. Ini suatu pembelajaran yang bagus ya. Jadi memang kalau kita mau mengejar sesuatu bukan hanya berdasarkan dari latar belakang pendidikan, Iya. tapi yang paling awal itu niat. Semua itu niat, benar nggak sih? Iya emang niat. Dari situ niat. Ya mau kerja apa ke depan? Bingung. Aku kerja dulu bukan jadi videographer dulu. Jadi apa? Jualan sana sini Hmm. gitu. Bantuin orang tua. Benar-benar ya susah. Iya. Susah. Dulu emang benar-benar ya karena aku diri aku sendiri dari rumah aku sisinya ada broken home gitu. Jadi aku tinggal serumah, cuman aku nggak ikut sama mama gitu. Jadi dulu aku dari umur 1 tahun sama nenek sama kakek. Oh, jadi anak kakek nenek ya? Iya, sekarang kan tuh ada tuh anak kakek nenek. Nah itu. Emang ada kayak gitu. Nah dari situlah mungkin agak mikir ya, harus gimana lagi ke depannya, orang-orang bilang gini gitu lah istilahnya. Ya udah aku tunjukin bahwa sebuah pencapaian tuh bukan hanya ngomong doang gitu. Yep. Jadi aku balasnya dengan karya kak. Oke. Gitu dari dulu pengennya ya udah ngomong mau orang lain mau ngomong apa terserah tentang Sandy atau gimana, tapi aku balasnya dengan karya tersendiri, dengan ya hasil video-video musikalisasi puisi, mungkin curahan Sandy mungkin ya dari situ Dari situlah
Sandy nunjukin keberhasilannya. Nah, gitu. Oke. Tadi kan Sandy bilang mulai mengembangkan ngedit itu pertama kali dari Viva Video itu ya. Nah, Banyak kok. selain Viva Video ada apa lagi Film sih? ora Tapi Viva Video terbaik gak sih? terbaik. Atau yang memang yang terbaik ya? Memang terbaik Viva Iya, Video. tuh. Cuman ada efek jejak jeduk Iya. jeduk. Efek jejak jeduk. Iya sih, emang warna-warnanya ini Iya. ya mencolok mata memang Iya. ya. Apalagi nih nge-shoot kan gini, frame rate loh. Kan sekarang udah frame rate-nya udah Iya. berapa? Udah 1000, ada 100 lah istilahnya. Enak. Dulu mah frame rate berapa? 24. Ya gedek lah gini lah. Ya gitulah istilahnya. Kalau misalnya editing, aku dulu dari HP dulu awalnya. Oke, dari editing nih kan, pertamanya kan dari handphone. Terus berapa tahun sih sampai menginjak mulai belajar ke kayak mulai edit di PC, terus mulai pakai alat-alat yang memadai, itu prosesnya berapa lama sih? Sampai bener kan kalau menurut aku yang namanya videographer, fotografer kan pasti terus berkembang ya. Jadi kita harus terus belajar namanya juga. Nah, itu tuh Sandy mulai merasa seperti agak lebih naik tingkat lah gitu. 2019. Bertahap, aku setiap setahun harus bertahap. Menurut aku ya istilahnya harus bertahap lah istilahnya, bukan hanya segi videonya, tapi latar belakang shootnya juga gitu kan harus dipahami lah istilahnya, bukan asal-asalan. Semua orang bisa video, betul. Cuman cara editing suka beda-beda dan cara shootnya suka beda-beda. Iya, betul. Gitu. Ya buat orang-orang gampang lah shoot. Menurut aku shoot tuh nggak gampang. Dari dulu itu belajar hampir 6 bulan 7 bulan buat nge-shoot. Tahu-tahu shoot-shootnya gitu, nama-nama shootnya banget iya. Ya istilahnya. Tahu-tahu shootnya ini namanya ini gitu. Kalau shoot yang asal Insta story sih gitu aja Iya, ya istilahnya, gitu aja. benar nggak sih? Tapi kan shoot yang sebenarnya untuk videographer itu punya tata cara yang berbeda, benar nggak sih istilahnya? Cuman sekarang juga Sandy lebih ke sinema lagi sih sekarang gitu. Dan dulu emang bener-bener henti sih pas di 2019 tuh aku pengennya ke sinematik gitu. Sinematik karena udah ada alat. Jadi udah terlupakan lah. Dulu emang 2018 2017 tuh ke visual ngedit. Aku dulu ngedit pertama pakai HP kan. Kayak nggak ada yang green screen atau apapun lah dulu mah. Emang susah. Jadi efek-efeknya tuh udah dari YouTube ambil, masukin efek-efeknya tuh. Tapi memang di masa itu kan belum seperti sekarang ya mungkin. Di tahun 2019 kan orang mulai kayaknya videographer tuh udah mulai banyak yang mengandrungi, dan mungkin tools-toolsnya juga mulai banyak nggak sih? Lebih banyak ya. Ya nggak sih. Nah, oke. Di tahun 2019 itu kan Sandy mulai belajar nih ya, lebih naik tingkat menurut Sandy. Nah, Sandy mulai mendalami apa sih? Sinematografi tadi katanya. Iya. Atau gimana? Sinematik. Terus? Cuman lebih ke arah visual musikalisasi. Nah, dari situ 2018 udah masuk sih, 2018 cuman 2019 udah masuk berkarakter. Maksudnya udah jadi ada karakter mulai tersendiri, menemukan karakter stylenya sendiri ya. Iya, Ini aku tuh arahnya mau kemana gitu ya. Aku tuh video aku tuh arahnya ke sini. Iya gitu. Oke. Kalau kayak gitu tadi bilang senang musikalisasi juga ya. Iya. Nah, aku lihat-lihat di bionya ada tuh musikalisasi Iya. puisi. Iya. Itu awalnya di tahun 2018 2019. karena dari 2018 ke 2019 itu ada fase di mana ada musikalisasi puisi. 2019 udah ini guys, stylenya udah bagus nih menurut Sandy gitu kan. 2018 masih merangkak, masih perlu di itu karena belajar audio juga sih, audio mixing mastering juga gitu kan, buat apa suaranya gitu, buat berkenan. Iya, maksudnya kan kalau video harus ini ya, gitu. Iya kayak gitu. Ya, udah pro banget nih kita kan. Nah, oke, kalau kayak gitu karya pertama dari Sandy itu apa sih?
karya pertama Ya. Karya pertama aku videoin temen band. Ya, temen band. Temen band. Dibayar kan? Ya, dulu Atau mengasah? Dulu mah gretongan. Ingat, berawal dari gretongan. Semua dari gretongan, guys. Oke. Kesini harus dapat uang. Menuju halal. Gitu ya. Tapi bener, kalau menurut aku semua orang yang ada di dunia entertain, ya maksudnya videografi itu dekat dengan entertain ya kalau menurut aku. Semuanya itu kayaknya berawal dari gretongan, bantu-bantu teman. Ya, bantu sih? teman. Ikhlas lah aku ngebantu teman Ya, karena seneng ya. seneng banget karena kalau udah masalah video nih, saya bantuin video nih. Kayak ngerasa di ini ya, wow. Ya udah berarti kepake Ya, lah istilahnya. berarti gue karyanya bagus Wah, nih. gitu. Ya. Padahal kan kalau lihat di tahun 2018 video apa ini gitu kan kalau sekarang gitu kan. Ya Allah nggak bersyukur bisa lah istilahnya. Tapi gitu. kadang-kadang kita gitu ya. Iya gitu. Kalau inget dulu itu video udah sebenarnya mestinya harusnya bisa lebih bagus gitu nah, ya. Gitu. Kayak lihat foto lah zaman dulu istilahnya. Kan gitu kan. Kenapa gue alay? Iya, alay. Terus sekarang lebih alay gitu. Boleh sok. Ya. Aduh, lucu banget nih ya. Sandy ini lucu banget ya memang. Alhamdulillah lucu. Lucu secara karakter memang Karakter, ya, bawaan ya. Aku bawaannya karakter lucu. Oke. Nah, tadi kata Sandy kan jadi videographer tuh ya, semuanya itu berawal dari niat. Tapi menurut Sandy, selain niat, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang videographer? Menurut aku ya. Dimiliki sebenarnya banyak sih karakternya. Kalau yang dimiliki tuh beda-beda sih orang-orang tuh. Cuma menurut karakter aku ya. Tapi kalau buat Sandy sendiri, kemampuan yang Sandy rasain gitu untuk Sandy sendiri seorang videographer tuh apa? 3 aja. Kakak kayaknya kalau 1 kayaknya nggak mungkin ya. Iya. 3 aja. Aku visual juga. Visual, terus editing, sama color grading. Aku paling suka color grading karena orang-orang kalau misalnya bikin video, kadang ada yang jomblang gitu gambarnya. Iya. Tahu nggak? Gambar kesini jadi kuning. Oh iya betul. Kuning ke biru. Terus ke hijau, ya kan? Gitu. Gitu. Aku suka itu bikin color grading. Yang lebih suka sekarang tuh benar-benar di antara 3 itu tuh emang udah 3 itu dicatat sama aku. Harus bisa jadi kepunyaan aku, kapasitas aku buat kedepannya. Itu dipegang. Kadang aku jual-jual. Loot ya, kalau mau beli boleh. Karena ini kan bisa kan istilahnya iya, betul. buat ngejual atau betul. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya itu kan untuk Sandy ya. Berarti kalau untuk orang lain juga sebenarnya mungkin tergantung ketika dia sudah menemukan karakternya. Iya, kalau kayak gitu. Kalau menurut Sandy sih karakter beda-beda. Makanya setiap videographer suka beda karakternya. Kadang aku suka ini nih, misalnya ngedit-ngeditnya yang gini, yang kayak gini stylenya. Aku sukanya ngedit-ngedit kayak gini, gitu. Aku sukanya ngedit visual gitu. Aku sukanya ngedit TikTok gitu. Iya, sekarang ya TikTok ya mulai editor TikTok mulai. Yang jeblak-jebluk. Itu FIFA video banget ya sih. Ya, FIFA video banget lah istilahnya. Nah, kalau kayak gitu berarti kan Sandy salah satunya bilang kemampuan editing. Nah, si kemampuan editing ini apakah menurut Sandy nih ya, semua videographer itu harus punya nggak sih kemampuan editing ini? Ya, harus punya lah. Why? Kenapa? Karena kalau misalnya nggak bisa editing nih, jago nge-shoot, nggak bisa editing, udah kurang videonya. Gitu. Kita misalnya nih, karakter dari shoot dulu ya, sebelum editing. Kita harus gimana bisa smooth nih gambar. Dulu emang aku karakter yang nggak pakai stabilizer. Dulu nggak pernah gitu. Ada orang yang pakai stabilizer, ada yang enggak. Menurut aku mah enggak sih, tapi kebanyakan orang sekarang enggak kebanyakan. Cuman menurut aku sih kalau editing lebih harus ditonjolin lah. Maksudnya tuh kalau lu bisa video ya palingnya memang lu harus bisa ngedit juga. Oke. Nah, biasanya kendala apa sih yang dialami sama Sandy saat videografi? Dari shoot atau editing?
Bisa dua-duanya, atau misalnya mungkin kendala yang ngebuat ini kendala teknikal berarti ya. Pertama, kendala teknikal boleh satu dijelasin, mau edit atau mau shoot. Nah, kendala ke diri untuk menjadi seorang videografer juga boleh. Yang kedua. Yang satu dulu ya berarti. Iya, boleh. Kalau shoot itu talent. Karena aku pernah sih ngalamin yang benar-benar aku nge-shoot nih jam segini. Talent tuh belum benar-benar baru di make up atau gimana kan. Harusnya udah harus play shoot lah istilahnya gitu kan. Jadi dari situ aku benar-benar kok ini orang nggak profesional. Karena itu kendalanya lebih satu, besoknya harus diupload, kendala ini harus gimana istilahnya nge-shoot gitu kan. Aku benar-benar dari situ mikir lah, dari situ ya udah tanamin dulu dari diri sendiri buat istilahnya sabarlah ngadepin orang-orang yang gimana pun ya. Pernah ya buat kalian semua nih yang benar-benar ada talent rewel atau gimana ya, sumpahnya harus sabar. Jadi videografer tuh harus sabar, jadi harus mengayomi talent meskipun kesal. Ya, soalnya kan kita ya namanya juga kita bersentuhan sama manusia lah ya, itu kan talent itu kan. Nah, kita kan nggak bisa ya menyamakan dia dengan diri kita istilahnya. Ada yang emang rewel. Kalau dia talent yang istilahnya mungkin udah hype ya, yang udah tinggi, mungkin kan agak rewel ya. Mungkin ada orang yang talent yang merendah ya, mohon maaf ya, mungkin ada yang merendahkan. Kita nggak bisa, yang kayak gitu tuh pasti ada lah kalau misalnya kayak gitu kan. Tapi kebanyakan yang ngobrol sama Sandy emang gitu, semuanya krusialnya talent. Jadi kembali lagi sama manusianya ya. Gitu. Jadi istilahnya mah kendala secara teknikal ini emang nggak ada, tapi sebenarnya lebih ke manusianya. Gitu, kayak gitu. Oke. Tapi kalau masalah kendala di editing mah nggak ada. Ada. Apa? Crash. Oke, kenapa? Diceritain dong. Lagi ngedit nih, udah mau beres, tiba-tiba crash, berhenti semuanya. Mungkin aku dulu pakai software main comot di Google ya guys, gratisan anjir. Jadi benar-benar ya udah crash, gampang crash gitu. Itu kendala banget. Kendala banget itu crash. Apalagi kalau udah mau beres kali ya. Iya, semua paling semua videografer juga sama editing lah istilahnya pasti crash. Bawaannya crash, yakin lah istilahnya, nggak pernah lah kalau nggak crash. Iya sih pasti ya. Iya, crash. Belum apa-apa udah, tapi dari situ udah crash, udah nyerah. Pasti jadi kayak mending. Nggak mood. Nah ya, itu kalau misalnya udah nggak mood tuh, mending gimana? Kalau udah kayak gitu kan pasti jadinya nggak mood, nggak semangat ngerjain kayak gitu, males lah istilahnya. Kalau pribadi aku sih, kalau udah nggak mood, dengerin musik. Dengerin musik kan, terus teh benar harus nonton dulu paling 20 menitan setengah jam aku udah kembali mood. Kadang orang yang benar-benar mood sejam, 2 jam, 3 jam hampir nggak ngedit. Iya betul. Aku lebih prinsipnya lebih mikirnya ini kerjaan bukan main-main gitu. Gitu meskipun lah satu dulu gretongan ya, tetap harus dikerjain, hari ini juga harus dikerjain, harus beres gitu. Karena kalau misalnya entar ke ranah komersial, udah Sandy udah punya poin buat dari situ. Poinnya kalau ngedit langsung udah nge-shoot langsung edit, udah nge-shoot langsung edit. Nggak pernah didiamin dulu. Gitu. Tuh dengerin teman-teman, jadi buat teman-teman ya, walaupun gretongan, walaupun gratisan, tetap ya apapun itu, kalau emang teman-teman pengen ngegelutin itu secara benar-benar, kita tuh harus profesional tetap. Mau kita nggak ada mood, kita harus bisa ngembaliin mood itu secara cepat. Nggak bisa yang kayak males lah, nanti lagi, karena itu efek kedepannya, benar nggak sih Sen? Iya emang efek kedepannya gitu. Iya kan? Iya. Kalau bisa mah kalau mood bentar aja ya moodnya, karena ntar kalau misalnya udah profesional nih, ntar kalau misalnya ke ranah komersial terus ditunda-tunda numpuk loh kerjaan. Iya. Emang. Apalagi kalau bekerja sama dengan tim ya. Tim. Nanti nyusahin tim yang lain, kasihan, bener nggak sih istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya mah ya kalau bisa sih, kalaupun ada yang kayak gitu di tim ya kitanya jangan ke bawah istilahnya, bener nggak sih? Iya benar. Oke. Nah yang tadi kendalanya kan tadi udah secara teknikal. Kalau kendala menjadi videografer
Apa? Banyak sih kendalanya sih. Hmm. Kendala yang gimana dulu nih? Banyak kan? Misalnya apa ya? Jadi kayak patah semangat, nggak mau jadi videographer lagi, ada nggak? Ada. Terus apakah dukungan dari Iya. orang sekitar tuh kayak gimana sih? Gitu. Apa nggak ada dukungan atau gimana? Nggak ada dukungan dulu, nggak ada dukungan. Jadi sama sekali nggak ada dukungan dari situ. Aku ngedown ada sampai ke titik rendah. Aku mau cabut dari videographer, jadi videographer, jadi editing lah istilahnya gitu kan. Udah, aku mau cabut aja dari situ. Emang nggak ada yang ngedukung. Dulu pernah berjalan sendiri, ngedit sendiri, nggak pernah ada yang benar-benar punya temen videographer, nggak pernah gitu. Cuman ya aku terima kasih lah buat channel-channel yang aku tonton lah, yang buat aku up diri sendiri, buat kamu harusnya gini Sen, harusnya semangat lah, meskipun orang nggak ada yang nyemangatin atau gimana, harus terus lah, karena hobi kamu tuh pasti buat kedepannya kamu bisa dihargai. Berarti waktu awal profesi ini ya, jadi videographer ini tidak ada dukungan. Nggak ada dukungan dari orang sekitar, saudara atau apapun, teman-teman ya biasa. Nggak ada, biasa aja. Jadi kalau misalnya aku mau ngesut nih, kadang dianya nggak mau gitu. Jadi ngesut aja kalau keluaran, ngesut orang yang lagi jalan-jalan ya, gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah didukung sekali ya. Didukung sekali buat teman-teman lah intinya. Jadi sebenarnya kita tuh ada proses ya istilahnya. Mau itu didukung mau enggak, tetap kita harus bisa semangat maju. Tuh. Jangan patah semangat. Orang ngomong apapun jangan didengar. Jangan didengar. Jangan dipikirin, say. Jangan didengar. Gitu sih motivasinya, jangan berlarut dalam kesedihan, nggak ada dukungan ya gitu kan. Orang-orang sekarang mah kalau nggak ada dukungan udahlah nyerah, kalau nggak ada dukungan ya, anak sekarang ya. Apalagi nih misalnya pacaran lah, intinya pacaran nggak ada dukungan dari pacarnya mungkin ya, dalam misalnya videographer galau atau gimana, jangan seperti itu, karena buat kalian kedepannya mudah-mudahan jadi rezeki kalian semua istilahnya gitu, buat ranah sinematografi. Kok jadi deg-degan? Jangan ngeliatin saya deg-degan. Aku nggak biasa kak. Gak apa-apa. Buat Sandy sendiri, bagaimana cara mengasah kemampuan videografer? Mengasah? Iya. Niatan sih sebenarnya mengasah, niatan diri kita sendiri buat mengasah. Mau yang dulu atau sekarang nih diceritainnya? Yang dulu dan sekarang, nggak apa-apa. Kalau dulu ngasahnya aku benar-benar kan kalau dulu sebagai pemula ya. Iya. Ini kita ceritakan istilahnya mah untuk teman-teman yang mungkin masih pemula-pemula, gimana nih waktu dulu pas Sandy pengalamannya mengasah kemampuan Sandy menjadi videografer gimana? Karena kan beda tingkatan ya istilahnya dengan sekarang. Iya, berat. Satu ya istilahnya dari segi editing itu benar-benar berat. Kenapa beratnya? Orang lain udah ke software PC atau gimana gitu. Cuman aku mengasah di HP dulu, karena aku mengasah harus bisa nge-shoot dulu deh. Berarti kalau kayak gitu buat pemula-pemula tuh nggak harus selalu dia itu punya tools yang langsung mumpuni ya. Enggak. Sebenarnya kalau dia punya niat, dia mau belajar, mau mengasah pakai kamera handphone pun bisa. Benar nggak sih? Iya. Waktu dulu ya ini. Okay. Dan sekarang lagian handphone juga udah banyak yang canggih-canggih, benar nggak sih? Makanya lebih bagus loh sekarang pakai handphone juga sih. Ya, jadi sekarang tanpa sadar teknologi aja udah mendukung pekerjaan sebagai videografer, benar nggak sih? Iya benar. Benar. Kalau sekarang nih kan sekarang udah profesional, mengasah
gimana? Wah, ya kalau mengasah sih lebih sekarang lebih ke talent sih sekarang, mengasah dengan diri sendiri, berapa Belakang layar nggak apa-apa. ya talent lah sekarang mah, berkontribusi dengan talent. Dulu aku benar-benar pemarah. Oh ya, mungkin Iya. faktor U juga ya. Karena talent. Iya. Faktor U bisa. Ya, faktor U kan. Masih muda kan. Masih muda ya. Gelora amarahnya Berapi-api masih lah banyak istilahnya. Kalau ya. udah talentnya gak benar, udahlah cut Ya langsung. udah, males lah kerjain Males ini lah gitu ya. gitu. Banyak yang lain, banyak cewek yang cantik juga gitu. Kenapa dia curhat ya? Istilahnya gitu kan. Biasanya fotografer yang gitu. Iya, banyak biasanya. foto-foto yang Iya. cantik-cantik. Gitu lah. Jadi sebenarnya mungkin kalau sekarang Lebih ke introspeksi diri ya. sama klien lah istilahnya. Talent klien. Kalau dulu ya, aku dulu punya teman ya, sama kayak ya video editor juga, sama mungkin karena masih muda jadi istilahnya dia bersikukuh sama prinsipnya dia, kayak ini bagus nih, ya udah ini kalau bagus tuh bagus menurut aku. Kalau kata klien nggak bagus tuh kayak aneh. Nah kalau sekarang tuh lebih ke membalancekan antara selera klien dan selera diri kali ya, kalau gitu. Bener nggak sih? Iya emang sekarang mah terutama sih selera klien. Iya, lebih selera klien. Kalau misalnya ke individual nggak akan masuk. Iya. Tapi biasanya yang individual yang masih mau bersikukuh itu biasanya masih muda kalau yang aku lihat biasanya. Masih muda. Aku juga masih. Iya masih muda, cuman pengalaman sudah lama, say. Iya. Masih muda kan? Iya. Masih muda kok. Ini masih muda kok, lihat aja tuh. Gayanya, stylenya oke banget loh. Ini udah uban. Iya, ini udah ubanan karena kelamaan di gua aja. Iya, gua betapa. Oke, kalau kayak gitu berarti sekarang sih lebih kalau ngasah tuh lebih sebenarnya bukan ngasah ke teknikalnya ya, jadi tapi lebih ke pribadi kita ya. Kita harus bisa gimana sih kalau ngobrol sama klien kan beda lah istilahnya gitu kan. Ada yang marah nggak jelas tuh klien, kita harusnya gimana gitu kan, marah gitu sabar. Iya. Dulu mah enggak, aku benar-benar ya udah kalau mbak nggak mau ya udah jangan ke saya, ke orang lain aja. Oke. Itu dulu mah Itu pembelajaran ya. Karena sebenarnya nggak boleh gitu sih, itu egois. Iya, oke. Ya. Nggak boleh lah. Tapi semakin lama kita sering ketemu klien mungkin celahnya jadi kita juga oh ya kita tuh nggak boleh ya kayak gini. Ada nggak sih pengalaman yang ya gak usah disebutin lah ya nama kliennya, maksudnya pengalaman yang berharga banget dari klien yang sampai oke ya ini tuh pembelajaran banget lah dari klien ini gitu. Ada sih. Ceritain dong. Sampai yang dulu nih. Iya. Visual. Sampai visual aku di story ini kerja nggak bener di ya? Iya bener-bener. Jadi itu ibarat kata mental breakdown ya. Iya. Sampai disebar luasin gitu. Karena menurut aku bukan kerja aku doang yang kerja istilahnya, bukan aku doang, cuman tim juga punya gitu. Iya. Punya andil tapi kenapa gue yang disalahin gitu. Cuman Sandy yang kedepannya itu gitu. Ya dari situ mental emang benar-benar udah cukup dari buat visual gitu cukup. Jadi kita kalau misalnya sebagai wajah tim tuh ya kan Sandy yang maju sama kliennya, berarti kan Sandy adalah wajahnya tim lah ya, ibarat kata. Memang harus kita itu sabar untuk menghadapi berbagai macam kliennya. Tapi waktu itu setelah kejadian itu apa yang membuat Sandy bisa langsung up? Dari dukungan keluarga sih. Itu tahun berapa sih? Itu tahun kejadian. Iya. Kejadian tahun 2019. Oh berarti udah mulai visual, ya udah mulai agak profesional lah ya istilahnya, mulai
bener-bener inilah ya kalau Ya kayak kadang apa kan ada nyerita dikit. Karena orang tua dulu nggak tahu. Aku kerja di mana dan di luaran istilahnya ngapain kayak aja. apa Ya. kayak Pulang gitu. mah gini kerja pergi pagi emang pulang malam kayak nyanyi aja anjir. Lirik lagu. Bang Toyib emangnya. Itu wali sih, wali apa sih? Oleh publik saya. Eta apa sih kita Ya gitu, pergi pagi, pulang malam. Karena aku dari situ belajar buat orang-orang istilahnya. Aku yang udah pro, ada orang temen yang udah pro dulu pernah jadi guru aku lah intinya. Gitu. Cuman dia udah tahu karakter aku gimana, dilepas aja sama dia. Gitu. Buat teman-teman yang aku emang benar-benar dari segi itu 2019 emang udah pada tertarik sih buat nge-up aku, terus mendukung aku. Dulu mah nggak tertarik, nggak pernah tertarik lah sama teman-teman tuh aku jadi videographer tuh. Jadi dikucilkan, dikucilin, diremehkan mungkin ya lebih tepat. Iya, diremehkan, tenang saja. Semua orang juga mungkin ada dapat fase itu ya. Iya, tapi aku lebih parah kok kak, fasenya nggak pernah ada dukungan. Pas awal 2019 menuju 2020 itu dukungan udah lumayan banyak. Dulu mah emang benar pergi tuh buat ngesut, belajar di luar. Belajar tuh sama siapa sih? Sama temen-temen, kadang sendiri loh. Oh enggak, Sandy dapet channel untuk ketemu teman-teman yang bisa diajak belajar. Dan Sandy bisa berguru lah ya istilahnya, mempelajari videografer itu dari mana? Di Instagram dulu, temen Kenalan. ketemu di kenalan di Instagram. Oh my God. Mabar gitu ya saya? Iya gitu, dari situ satu hobi ya udah ketemu besok udah hampir tiap hari belajar ngesut, editing, benar-benar apa sih berat lah istilahnya perjalanannya. Nggak kalau sekarang mah emang ya udah rezekinya mungkin ya udah enak. Dulu mah berat, jadi jangan nyerah apa-apa. Kalau misalnya nggak ada dukungan juga gitu istilahnya dari orang sekitar, orang tua, ya terus harus terus belajar lah intinya gitu, nggak boleh nyerah. Sampai akhirnya Sandy diterima di salah satu rumah produksi itu di tahun berapa? Di apa? 2020 tahun kemarin. Itu magang. Oh, magang. Awalnya gimana sih ceritanya bisa diterima di Falcon? Ini apa yang kita nyebut Falcon? Aku ada temen di sana, cuman temen videografer. Ini mau masukin nggak sih Pi? Nah, cuman aku nggak lewat jalur dalam ya, ingat ya. Sekarang kalau ada jalur dalam dipermudah pekerjaan. Ini mah enggak. Kalau di dunia ya di dunia itu. Iya. Ya, kita gitu. Dari situ emang aku ngajuin CV. Dulu ngajuin CV, diterimanya 2 bulan. Nungguin 2 bulan. Nungguin 2 bulan. 2 bulan nungguin. Dari situ. Kita lanjut lagi yang tadi kan ceritanya kita udah sempat ngobrol ya soal Sandy sempat keterima di Falcon. Nah, awalnya tuh gimana? Sandy bisa keterima di Falcon tuh gimana ceritanya? Awalnya ngirim CV. Ada temen di sana sih soalnya. Cuman suruh masukin, temen-temen mungkin aja. Bukan jalur dalam ya? Bukan jalur dalam, ingat bukan jalur dalam. Enak kalau jalur dalam, terima. Boleh lah sekarang mah terus profesional ya. Terus nggak boleh pakai uang. Ya jangan ya, sayang uangnya. Sayang uangnya, entar nggak akan kembali. Iya benar. Gitu. Nggak imbang lah pokoknya mah. Iya. Dari situ nunggu 2 bulan. 2 bulan keterima. Alhasil aku nggak nyangka lah intinya, cuman iseng-iseng doang. Ngirim CV, portofolio, iseng-iseng doang. Udahlah, keterima. Seneng lah. Cabut udah dipesenin tiket. Sana teh langsung tiket, langsung besoknya kesana. Udah dipanggil langsung 1 hari besoknya kesana. Gila langsung. Berarti kalau kayak gitu Sen sesuai lah ya sama apa yang Sandy pengen kan. Maksudnya Sandy kan tertarik dengan sinematik ya. Iya, sinematik. Terus tiba-tiba keterima bener-bener di Falcon gitu. Berapa lama lo di Falcon?
Eh, magang aku 6 bulan sih. 6 bulan. 6 bulan. Berapa karya yang dipegang? Nggak usah disebutin lah yang mana-mananya. Selama 6 bulan satu aja. Iya dah, yang itu kan lama ya. Iya, lama, tayangnya. produksi film lama Iya, banget kan, produksi film istilahnya, lama belum banget. visualnya Iya. gitu. Apalagi film itu kan emang agak lama ya. Iya, agak lama. Gitu. Banyak suntuknya sih. Banyak suntuknya. Ternyata nggak enak guys di dunia perfilman tuh guys. Yang pernah dirasain emang enaknya ya mungkin orang yang ngelihat wah ramai tuh kayaknya gitu di dunia film. Cuman kalau pas masuk ke dunia filmnya, benar-benar dunia film capek, ada ngeluhnya, ada mood-mudanya lebih ekstra itu. Tapi kan dituntut untuk gak lebih mood ya. Iya emang Istilahnya harus bisa ya nguasain diri sendiri dulu lah. Iya, sekarang mah emang benar introspeksi harus gimana sih bisa harus mood. Apalagi kan dunia film mah lihat orang gini banyak yang ngiku gitu. Iya pasti. Siku. Iya, enggak di film aja pasti banyak yang siku-sikuan. Oh, tenang aja. Tenang, kalau di dunia nyata Iya. juga ada kok. Hati-hati. Pacaran aja ditikung. Kok curhat kita? Iya. Ya, jadi sebenarnya di si Falcon ini lebih ke visual tapi belajar. Belajar visual kayak istilahnya bikin rumah atau banyak sih visual Bikin lebah kayak iya, gitu. Yang itu kan lebah ya. Banyak Lebah iya. bukan sih? Lebah Ya. gitu, rumah-rumah gitu, detail barang gitu kan istilahnya. Karena emang pas dulu benar-benar masuk ke dunia film tuh ini dunia film tuh syutingnya beda banget kayak yang aku rasain ya. Biasanya syuting gini ini mah harus cut. Oh ya udah cut dulu, ya udah kamu rambutnya harus gini, harus gayanya gini gitu. Ini layarnya harus benar-benar, ini tuh layar benerin dulu dikit banget nyerong dikit layar ya udah nggak jadi, itu harus benerin lagi. Oh berapa jam anjir cuma ngesut itu doang. Makanya syuting tuh lama ya. Iya emang lama syuting. Iya, jadi jangan diremehkan. Orang tuh nggak kayak kita sekarang yang terus gitu ya, nggak katuk, mereka katukan juga. Iya katukan enak. Mereka harus detail sih, kalau di dunia film detail banget. Iya sih benar-benar. Kurang lebih sama lah ya, yang Iya. namanya perfilman mau apapun itu pasti kayak gitu kan pastinya ya. Nah, berarti kalau kayak gitu Sandy udah ngerasain nge-shoot banyak bentuk gak ya, istilahnya kayak dokumenter, sinematik, wedding juga udah? Wedding udah. Beauty shoot? Pernah sih temen itu beauty shoot teman. Iya, teman. Kalau wedding ya komersial. Iya. Masih komersial. Produk juga pernah ya pasti. Produk pernah. Produk with model juga ya. ada ya kalau nggak salah, produk with model Iya. di IG juga kan ya. Mana yang menurut Sandy kalau yang Sandy banget mah sinematik ya atau apa? Musikalisasi Musik. puisi. Karena menjiwai, karena patah hati itu nggak selalu harus diomongin ke orangnya. Pendem baik-baik aja. Kalau bisa suka ke orang nih, pendem aja. Pakai kata-kata video langsung upload. Orang-orangnya nggak tahu. Si ceweknya nggak tahu. Nggak tahu. Aku Yang- suka sama dia. iya. Yang penting ya udah dengerin aja. Yang baper yang lain. Emang. Yang baper yang lain nggak tahu deh kalau soal baper-baperan mah. Oke, tapi menurut Sandy nih ya, kan kalau yang Sandy banget kata Sandy musikalisasi puisi. Nah, kalau yang menurut Sandy paling mudah untuk dipelajari daily vlog apa kayak gitu. Menurut Sandy yang mana? Yang basic lah seorang pemula itu bisa pelajari, bisa mendalami. Sinematik sih sebenarnya. Sebenarnya sinematik. Sinematik. Sekarang kan atau HP udah ngedukung. Ya sih HP sekarang udah banyak Sinematik tools kayak ya. ala-ala nih buat story nih. Kan itu sinematik kan. Iya. Udah masuk sinematik. Dulu mah Belum belum ada apa kayak belum ini. banget ada namanya sinematik tuh nggak ada. Belum ada. Oke. Sekarang mah handphone juga udah ini ya. Bagus-bagus loh Iya, aslinya, udah aslinya. bagus-bagus ya. Yang cuman ngedit di HP doang ya. Iya. Istilahnya teman-teman lihat di story atau di Instagram ya bagus-bagus sih, nggak kayak dulu
makanya sekarang apa lebih canggih zaman yang lebih bagus lah teknologinya gitu kan, software-softwarenya atau aplikasi-aplikasi buat ngeditnya di HP. Oke. Nah, kalau misalnya dari Sandy sendiri nih, aku udah lihat ya beberapa hasil karya Sandy dari di IG-nya. Nanti kita juga infoin ke teman-teman, siapa tahu yang pengen tahu karyanya Sandy kayak apa, nanti aku kasih tahu IG-nya Sandy apa. Nah, itu inspirasi dari setiap videonya, karena aku ngeliat kan si video-videonya tuh hasilnya berbeda-beda ya, punya ciri khas masing-masing nih ya. Nah, itu inspirasinya itu gimana sih dapetin inspirasinya? Dapetin inspirasi Idenya kalau idenya ya aku biasanya ngesut dulu baru ada ide. Oh ya, kalau yang aku suka yang circle apa ya kata aku baca yang di Braga, ada tuh yang video yang di Braga yang malam. Iya, yang malam itu juga iseng-iseng dulu iseng dulu, terus aku konsepin oh ini lagi corona ya kok sepi jalan gitu kan. Ya udah aku tambahin istilahnya efek-efek bener. Nih itu tuh kalau yang belum tahu video itu, itu ada apa sih piringan planet apa sih apa sih piringan apa UFO lah. Itu ada UFO tuh karakternya itu virus. Maksudnya ya? Iya virus gitu. Pas udah shoot baru ada ide. Oke. Jadi sebenarnya seorang videografer tuh ya mau dimanapun harusnya bisa mengasah kemampuan ya. Iya emang gak selalu harus nih gue pengen punya niat nih punya ide kayak gini, yuk kita ngelakuin, itu nggak bisa kayak gitu ya. Lagi iseng-iseng aja, lagi diam, mungkin ini bisa di shoot kali ya, bisa jadi ini nih bisa jadi karya gitu istilahnya. Kan kalau misalnya lagi iseng sih ya kadang orang di konsep dulu ya video. Iya, ada orang yang di konsep dulu. Emang sekarang emang sendiri udah di konsep ya. Cuman kalau lebih konsep tuh gak enak udah kebiasaan mungkin ya. Iya. Jarang di konsep, langsung ngesut akhirnya di konsep. Oke. Mungkin kalau misalnya di konsep lebih ke kalau ada kebutuhan karena komersial ya istilahnya ke komersial intinya. Itu baru kita berkonsep. Tapi kalau misalnya untuk mengasah kemampuan, kita mau apapun itu, misalnya botol minum aja bisa jadi. Iya, bisa jadi video yang ya kalau emang kita pengen ini sih bisa jadi video yang ya bagus gitu istilahnya, benar nggak sih? Kan kadang orang gini nih Kak, anggap aja video ya satu nih. Kadang orang kan ngesut produk nih ya, suka bingung ngesutnya di mana kan? Kadang yang gini, kebanyakan yang gitu kan. Nah dari situ belajarnya kan, lebih ribet ngesut produk kan dibanding ngesut orang, karena dia benda nggak bergerak. Iya, benda nggak bergerak. Kita harus mikirin konsepnya harus gimana nih, ngesutnya harus di belah mana, ngambilnya kayak gimana, durasinya kemana, kayak gitu. Beda banget sama orang kan. Makanya yang shoot produk bagus gitunya, ide-idenya. Lebih ini ya, karena dia bermain dengan benda mati lebih tepatnya. Nah, kalau Sandy kan tadi kita ngobrol, Sandy kan kerja dengan salah satu influencer di Bandung. Nah, Sandy banyak memproduksi video apa sih? Video vlog, daily vlog makan, review makan nih atau review hotel. Oh, jadi emang ini influencernya influencer makan sama maksudnya hotel. Review makan, food vlogger sama review hotel. Oh, jadi dia lebih banyak ke itu Sandy. Tapi dia ada lagi nggak sih tipe-tipe yang lainnya, kebutuhannya? Kan kalau ya aku pengen tahu ya, kan dia food vlogger nih, tapi dia ada nggak sih kebutuhan video lainnya selain untuk review makanan aja? Paling endorse. Oh, endorse juga tetap sama Sandy juga? Iya, tetap endorse. Okay. Endorse, tapi karena ini mah produk, ibarat kata kalau kata kita sih produk with model ya, jadi mungkin lebih gampang kalau ya, lebih daripada yang tadi video produk. Kayak gitu. Kendalanya suka duka sama influencer yang sekarang? Banyak sih. Masih kecil atau udah gede sih? Masih kecil. Oh, masih kecil. Chef cilik lah. Oh, chef cilik. Oke. Jadi dia lebih banyaknya review makanan, bukan masak. Masak juga, review makanan, cuman
sekarang kan kebanyakan review hotel sama review makanan. Jadi masak agak di stop dulu kayaknya. Gitu. Karena banyak endorsement juga yang masuk gitu kan. Nggak keburu gitu kalau masak. Kalau untuk editingnya sendiri dengan influencer itu biasanya gimana? Editing videonya? Lebih banyak main apa gitu? Paling main bumper, transisi. Lebih banyak ke situ ya? Transisi lah kebanyakan kalau misalnya yang gitu. Lebih mudah loh. Lebih mudah. Karena masukin, ya udah masukin lagi. Jadi nggak benar-benar cut-cutnya enak, nggak kayak istilahnya wedding atau bikin sinematografi. Itu lebih harus mikir lagi. Kalau ini mah tinggal masukin aja. Oke. Karena dia mainnya juga cut-cut ya? Kalau kayak gitu. Nah, karya Sandy yang paling Sandy sukain yang mana? Kayaknya karyanya udah nggak terhitung ya? Banyak di arsip sih sebenarnya. Iya, banyak di arsip ya, soalnya yang di IG sedikit Pak. Iya. Banyak di arsip. Yang ada di IG sekarang deh, karyanya yang paling disukain yang mana? Aku nge-shoot band. Oh itu yang di bawah ya kalau nggak salah. Ada di GTV. Iya yang di bawah Enggak, bukan, ada di GTV khusus. Oh oke. Band sama yang dokumenter sekarang, film dokumenter sekarang. Nah yang dokumenter itu dong ceritain soal apa? Soal dokumenter. Jadi ini tuh apakah akan jadi dokumenter panjang atau gimana nih? Sebenarnya dokumenternya cerita pendek sih. Cuman banyak kesan-kesannya di dalamnya. Menurut aku ini film dokumenter tentang broken home. Yang dialami lah sama aku istilahnya buat anak-anak broken home di Indonesia. Aku kan suka lihat lah update-updatean ya, misalnya kan kayak akun Instagram ya yang broken home itu. Aku lihat pada sedih banget komenannya gitu. Kok kak gini. Ya udah, aku benar-benar pengen motivasi buat anak-anak broken home lah istilahnya, jangan patah semangat, jangan pernah gugur dalam kehidupan lah istilahnya. Pokoknya kalau ada apapun rintangan yang kamu hadapin, gak boleh benar-benar berhenti atau stop lah satu langkah atau terus maju aja, karena butuh dukungan juga yang gitu. Sebenarnya anak broken home butuh dukungan sebenarnya, cuman balik lagi karakternya, bisa sendiri ada yang butuh dukungan ada. Ini bakal diupload di? Aku diupload di website aku. Oke, berarti nanti dan ikutan festival film. Oke. Tapi ini belum yang di IG, berarti hanya baru kayak teaser-teasernya gitu ya? Ya, buat apa sih, buat orang-orang pada tahu dulu. Kapan nih tayang nih, Sen? Pengennya bulan-bulan ini sih, ditunggu ini aja gitu ya, karena prosesnya lama juga. Gitu. Edit sendiri ya Mas? Iya. Belum sana sini. Iya. Okay. Kalau dulu kan kata Sandy menjadi videographer itu hobi. Berarti kalau sekarang sudah menjadi karir ya? Karir dong. Sudah menjadi karir. Dulu mah hobi yang tidak pernah dibayar. Dulu emang iseng-iseng hobi. Kalau misalnya ada nge-shoot temen nih, saya nge-shoot, ayo kemana-mana we, nge-shoot atau gimana, pulang edit, pakai rokok aja ya, pun tuh pakai rokok, ini aduh wangi segini nggak apa-apa, itu dulu mah. Ya sampai pernah dibayar 25.000 tuh. Dulu tahun berapa? Aku tuh lupa lagi, dibayar 25.000. Ya udah, aku mah ada karena bukan karena lihat samping ya. Uangnya, bukan buat nyari uang dulu tuh, cuman hobi gitu, pengen seneng banget jadi videographer tuh gitu. Jadi aku kan introvert kan aku sebenarnya gitu, pengennya kerja yang di belakang layar. Udah bener videographer, apalagi kalau misalnya karyanya dipuji ya. Iya, seneng banget
senang banget. Sebenarnya bukan buat soal, harusnya ya kalau menurut aku, kalau yang benar-benar videografer atau fotografer atau apapun itu ya, seniman apapun itu, bukan masalah uangnya, tapi ketika karyanya itu dihargai, dipuji, itu adalah nilai yang paling penting, benar nggak sih? Dan paling berharga menurut aku. Benar. Jadi kalau misalnya apa, teman-teman kalau apa ada yang dibayar sekian lah istilahnya, nggak apa-apa, ambil aja, ya itu rezeki lah istilahnya kan. Cuman dari situ kamu harus mengasah lagi gimana harus bisa lebih baik nih konten kita gitu, buat orang-orang tuh lebih apa, menarik kesimpulan nih. Yang asalnya nggak bagus, kok Sandy videonya jadi bagus gini. Nah, harus mengambil kesimpulan orang-orang yang nggak suka videografer sebenarnya gitu. Oke. Nah, menurut Sandy sendiri ini ya, untuk hasil video yang wow, apa yang jadi pembeda ketika hasil video itu bagus? Editingkahnya atau gearnya atau apanya nih? Banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya nih buat kalian masih punya gear biasa, misalnya punya kamera tapi gear biasa. Cuman kamu harus bisa di tahap editingnya, harus bisa benar-benar proses di tahap editing dengan profesional. Gimana harus caranya gitu. Membalancekan supaya yang kurang itu menjadi lebih baik ya. Iya. Gitu. Emang kadang karakter sekarang kan gini, duh gearnya jelek, nggak bisa nih, harusnya gearnya gini, enggak bisa. Duh ini gini nih, ngeluh aja ya. Kadang gitu kan videografer yang benar-benar nggak profesional kan kadang gitu, ngeluh lah istilahnya, ini pakai kamera gini anjir apaan, coba dilihat nggak enak gitu kan istilahnya gitu. Ngeluh atau gimana. Cuman harusnya di tahap editing juga lu bisa lebih bagus sebenarnya, warna-warna keluar, cut-nya lebih enak gitu kan istilahnya. Kan ada yang nge-shoot nih panjang banget, ada yang panjang sampai 1 menit ada, baru dipotong-potong. Kalau Sandy mah sih 5 detik 4 detik udah gitu. Kalau misalnya buat sinematik gitu nggak harus panjang-panjang dan nggak harus istilahnya mumpuni dalam gearnya, enggak. Berarti nggak selalu lah, buat pemula jangan begitu dulu lah intinya. Berarti kalau gitu ya sebenarnya kan ini apalagi ya kalau misalnya kalian nggak kerja sendiri nih ya, misalnya kan sekarang banyak ya kantor-kantor kayak agency atau influencer, misalnya dia yang ngasih toolsnya, terus misalnya menurut si videographer ini, wah ini gearnya nggak bagus nih, kurang inilah misalnya, kurang apa, sebenarnya hasilnya tuh masih bakal bisa bagus asal kita bisa membalancekan, bener nggak sih? Ya nggak sih? Ya. Jadi nggak ada alasan nggak ada alasan toolsnya kurang mumpuni. Iya, kalau misalnya udah ke ranah profesional wajar lah, yang profesional ngeluh nggak apa-apa. Kalau misalnya yang lagi mau belajar nih pemula, jangan ngeluh lah istilahnya, nggak punya kamera kan HP juga jadi, aku dulu HP juga jadi, istilahnya gitu. Apalagi zaman sekarang kan, jangan banyak ngeluh lah kalau misalnya pengen jadi videografer gitu. Yang ada aja pakai gitu. Yang penting proses editingnya harus bisa bagus gitu. Iya. Tuh. Ini bagus loh buat teman-teman yang istilahnya mungkin kerja jadi videografer tapi misalnya nggak punya alat. Kan alatnya kadang-kadang dia minjem, nyewa. Bener nggak sih? Tapi kan kalau nyewa kita nggak tahu ya keadaan alat kayak apa. Nah berarti dia harus ada cara supaya kalau misalnya dia ngerasa si alatnya ini nggak cocok lah istilahnya ke dianya, tapi dia bisa ngakalinnya dengan cara lain, benar nggak sih? Oke. Kalau kayak gitu, gimana caranya supaya dapetin wow moment ketika bikin video menurut Sandy? Wow moment ya gimana atau yang gimana sok? Udah banyak sebenarnya kalau ngobrolin wow moment atau gimana. Atau sebenarnya ketika Sandy mendapatkan wow moment itu gak sengaja atau lebih ke gimana sih?
Biasanya Sandy nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Ya. Jadi si wow moment itu terjadi karena nggak sengaja biasanya kebanyakan. Kebanyakan sih nggak sengaja. Nggak sengaja. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu dapet ini video ini tuh wow momennya tuh ini banget lah istilahnya. Kayak apa tuh, ceritain dong. Diceritain. Kenapa nih? Emang kenapa? Kenapa? Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Jadi awal momen doang kan? Iya. Oke, siap. Jadi banyak sih Kak. Menurut aku banyak banget sih kalau ngomongin wow momen tuh. Dari segi apa dulu nih? Aku tanya nih ke Kakak. Jadi ada balik. Dari segi mana nih? Kan banyak loh. Kalau aku sih pengennya apa? Pengeninnya sih lebih ke apa ya? Ya sih momen itu memang agak sulit ya. Iya, karena banyak banget. Banyak ya. Banyak banget. Kalau misalnya ya seringnya gitu kejadiannya tuh gimana kayak gitu? Kejadiannya? Kejadian dalam hal apa nih? Kejadiannya tuh kan banyak loh. Nih, kau. Misalnya Pak, dapat ide wow moment, Bapak yang bikin pertanyaan ini Pak. Oh, Apa aja ya? Contoh aja salah satu. Iya yang paling menarik. momen yang terbaik istilahnya ya, momen wow ya. Ya. Kalau wedding mah kan biasa ya. Biasa aja. Kalau wedding gitu. mah ya. Kalau wedding saya tahu momennya ya. Gitu aja lah intinya. Kan kita tahu lah ya template momennya gitu. Paling dalam segi Dari video yang misalnya nih dari yang sekarang sering dikerjain sama Sandy aja, momennya ada nggak? Kan sekarang Sandy kerja sama influencer nih. Pernah nggak sih dapat momen? Ada. Apa? Dengan sama artis-artis sekarang tuh. Sama influencer lah ya. Influencer artis istilahnya yang udah terkenal istilahnya gitu. Ketemu terus nge-shoot, iya. Ini tuh momennya untuk sekarang. Kalau dulu masih ke film sih dulu. Momennya buat film-film gitu. Kan cara template-nya beda kan filmnya gitu. Jadi ranahnya ke situ. Lebih banyaknya gitu. Tapi yang berkesan buat Sandy berarti di film. Lebih wow. Ya karena memang tertariknya di sinematik ya. Iya. Kan kalau misalnya ngobrolin yang momen wow banyak sih sekarang. Momen wow apa? Coba banyak kok gitu. Tapi kalau menurut aku mah di film. Kalau misalnya sekarang nih kan lagi pandemi. Semenjak pandemi ini ada pengaruh nggak sih ke pekerjaan sebagai videografer? Menurut aku enggak. Tapi kalau wedding mah sama. Kalau di dunia wedding pasti ada itunya. Iya. Kalau menurut aku. Kalau yang lainnya produk misalnya enggak, atau apa kayak gitu masih jalan. Masih jalan ya tetap. Cuman malah lebih banyak nggak sih? Masih. Pokoknya kalau di produk lebih banyak. Ngeluhnya banyak. Ya. Ribetnya banyak. Oke, gitu. Nah, pas di pandemi ini ada hal baru nggak yang dialamin sama di bidang videografi? Ada. Apa? Ada yang dipelajari baru nggak? Sekarang lagi ngedit kembali ke dulu lagi sinema 4D, bikin detail muka sekarang tuh. Jadi ini gini ya, aku kadang edit nih ya, setahun tuh harus dua referensi, sinematik, terus sinema 4D, sinematik, sinema 4D, jadi gitu bertahap lah istilahnya. Dalam setahun tuh 2 kali. Cuman aku sekarang ke sinema 4D, bikin detail muka 3D misalnya gitu. Oke. Nah ini last but not least ya, saran buat para pemula di bidang videografi. Wow. Harus mulai ide kreatif dari mana nih? Kalau menurut aku ya, tonjolin dulu aja diri sendiri sih menurut aku mah. Pokoknya sesuka kamu istilahnya, kamu suka video ini jalanin aja,
jangan ngeluh istilahnya. Harus benar-benar profesional lah, meskipun ya masih kecil pemula ya istilahnya. Kamu harus konsen ke satu bidang. Jadi misalnya kamu harus ke bidang sinematik nih, ya udah satu aja dulu, ntar ke bidang apa. Jadi jangan ngeluh kalau misalnya apapun dalam karakter editing terus nge-shoot ntar ya gitu lah, jangan ngeluh lah intinya. Oke, berarti dari pembelajarannya sekarang ini ya, dari topik yang hari ini nih, yang bisa kita pelajarin itu sebagai seorang videographer, itu satu niat. Nggak boleh ngeluh ya. Mau dikasih terus-terusan nggak boleh ngeluh emang. Dikasih tools kayak apa, apalagi kalau kalian kerja sama orang lain tuh ya nggak boleh ngeluh. Kalau kalian kerja sama orang itu juga nggak boleh ngeluh. Ya nggak sih, Sen? Benar nggak sih? Apalagi kerja sama orang tuh lebih aura mental keluar kayak gitu ya. Nah, udah gitu sebagai pemula gak harus selalu belajar dari tools yang mumpuni. Dan harus punya gear bagus enggak kok. Pokoknya nggak menjamin ya. Nggak menjamin. Kalau misalnya udah ke ranah profesional boleh sok aja, nggak apa-apa. Kalian suka aja. Tapi istilahnya berarti nggak ada tuh yang namanya alasan tools jelek membuat hasil kita jelek. Kalau buat pemula ya? Iya, buat pemula ya. Iya, buat pemula. Kalau profesional no excuse ya. Profesional udah jangan ditanya ya, itu mah udah buat kebutuhan komersial mereka. Kalau buat pemula ya udah. Edit aja di HP nggak apa-apa. Yang penting upload TikTok nggak apa-apa. Sponsor TikTok anjir. Nggak apa-apa. Hari ini Oke, kalau gitu makasih ya Sen udah berbagi kisahnya. Boleh buat teman-teman yang mau follow IG Sandy. Boleh buat kalian yang suka sinema atau filmmaker atau suka bikin 3D Cinema 40, boleh lihat-lihat di IG aku Sandy Gustiandi _ Oke. Jangan lupa Sandy nanti bakal ada film dokumenter, jadi nanti stay tune aja di IG-nya Sandy. Mungkin Sandy nanti bakal pengumuman karena trailernya udah ada ya. Dan jangan lupa follow juga Grup Media @grupmedia dan Point Lab juga @pointlab coworking space. Makasih ya. See you next time.